Halo teman-teman, ketemu lagi ya sama saya di channel Apa Hobimu. Eh, di video kali ini saya mau bahas lanjutin video sebelumnya. Ya, ada video saya sebelumnya yang membahas penggantian inner barrel ya. Jadi ini saya upgrade selanjutnya gitu ya. Jadi itu saya mau upgrade pasang short stroke atau buffer di Hikapa ya. Hikapa 5.1. Oke, sebelumnya saya mau ingetin lagi karena kita negara kita lagi hadapin corona, jadi saya juga ikut dukung program pemerintah yang untuk kita agar di rumah saja ya. Jadi saya juga mendukung program itu untuk kalian-kalian yang uh, mungkin nonton video ini tetap di rumah aja agar semuanya cepat selesai. Oke, langsung aja. Oh ya, yang belum subscribe dibantu subscribe-nya. Oke. Kemarin di video sebelumnya saya masih pasang di ya nah di video saya yang kemarin kan saya masih pakai slide yang plastik ya, ada slide plastik ini ya. Nah, oke, masih saya pasang di sini, cuman karena kelengkapan di slide metalnya sudah lengkap semua, akhirnya saya sudah pindahkan ya. Kalau pindahnya sih sama saja ya. Oke, ini yang mau saya bahas di sini kali ini tentang ini ya. Ini shock buffer ya. Dia paketannya seperti ini. Ini shock buffer. Jadi kita dapat beberapa macam warna. Ini yang kebetulan saya pakai yang koko ya. Kalau koko dia warna-warni, merah, biru, kuning dan hitam. Ada juga yang mereknya yang brand Aib atau yang lain-lain lah, ada semua. Cuman karena kalau yang koko ini dia warna-warni ya, jadi seperti ini tampilannya, itu memang sedikit lebih enak dilihat ya. Oke, nah apa guna dari short stroking ini atau pasang buffer? Sebenarnya fungsi buffer itu kalau standar saja dia hanya pasang satu saja itu ya bisa ya. Jadi kalau ini bisa kalian lihat, ini ada yang warna hitam sebelumnya, ini karet warna hitam, ini standarnya ya. Jadi kalau standarnya dia cuma satu ini aja. Nah sebenarnya untuk shock buffer yang lain itu ya pasang kita satu aja kalau memang masih standar ya, kita pasang satu dua gitu. Cuman kalau untuk short stroking dia akan lebih banyak ya, bisa 3, 4 atau bahkan 5 ya. Cuman kesulitannya yang di saat kita pasang short stroking ini apa? Kesulitannya kita akan sulit untuk melepas guide rodnya ini ya. Jadi saat kita mau lepas guide rod ini saya coba ya. Nah, ini kan kita tarik. Oke. Bentar. Itu dia ya. Nah, oke. Nah, posisi guide rod itu seperti ini ya. Itu akan kita pasangkan di sini ya. Nah, ini sebenarnya sudah ada penggantiannya di mana saja. Ini di sini. Ini sudah bukan bawaannya lagi ya. Ini sudah bukan bawaannya. Kita bandingkan dengan yang bawaannya ya. Ini spring guide plug-nya ya, spring guide plug. Kalau aslinya itu spring guide plug-nya itu seperti ini ya aslinya. Selain dia panjang ya, dia lebih berat. Yang ini yang sebenarnya bukan upgrade, tapi saya ini menggunakan yang 4.3 ya. Nah, bedanya panjangnya segini. Nah, kalau yang lainnya sama ya, lebarnya itu semua sama, bisa langsung pakai. Cuman dia panjangnya beda. Dan yang ini lebih berat pastinya. Kalau bawaan dari si slide itu juga ngasih guide plug-nya. Sebentar. Oke. Ini ya. Ini bawaan dari si slide-nya, silver ya. Itu juga panjang. Ya, sama dengan standarnya. Oke. Nah, kalau kalian mau nggak beli ya yang ini, nggak beli ini, bisa kalian potong
ya kalian potong sesuaikan dengan ini ya, kira-kira hampir separuhnya lah, separuhnya lebih sedikit ya, separuhnya lebih sedikit potong. Bisa potongin aja atau pakai gergaji besi ya, itu bisa, atau yang asli ini kalau kalian nggak sayang langsung potong bisa. Nah, kenapa harus dipotong? Saya akan tunjukin kenapa harus dipotong. Karena kalau nggak dipotong, ini ya kita pakai yang asli dengan short stroking pasang 3 ya, 3 short stroking dan bawaan. Nah, itu kita akan kesulitannya di saat memasang. Saat memasangnya ini, sebentar ya, ini video saya turunin aja. Nah, oke. Nah, saat memasangnya ini, dia ini dia tidak bisa masuk. Ini tidak bisa masuk karena short strokingnya ini ganjel dia ya. Dia tidak bisa masuk ya. Nah, karena short strokingnya nanti belakang ke ganjel ini. Nah, yang depan ini karena terlalu panjang dia tidak bisa masuk lurus ya. Kalau tanpa short stroking bisa, karena kita bisa tarik pernya itu lebih ke belakang lagi ya. Kalau tanpa short stroking kita bisa tarik pernya bisa sampai mepet ke belakang sini, ke belakang sini, bisa mepet ke belakang sini. Tapi kalau ada short strokingnya dia hanya akan sampai segini ya, karena per itu sendiri kan juga kalau sampai mentok dia nggak bisa mentok habis ya. Nah, karena itu caranya, kalau yang gampang sih memang, atau yang lebih hemat itu kita beli ini, atau lebih hemat lagi potong aja yang ini ya. Nah, itu tinggal kita pasang. Nah, ini kalau ini kita sudah seperti ini dan yang pendek ini, tangannya agak licin. Oke. Ya. Oke ya, kalau pakai yang pendek dia lebih bisa ya ini. Nah, cuman memang dia jadi nggak full sampai depan sini bloknya ya. Kalau yang bawaan kan dia bisa panjang sampai depan sini ya, ini bedanya itu. Cuman kalian akan lebih mudah masangnya. Atau kalau kalian ada cara satu lagi ya, kalau kalian nggak mau motong guide plug atau tidak mau menggunakan yang 4.3 guide plugnya, itu ada satu cara lagi, yaitu guide rodnya ini kalian beli yang bisa dilepas ya. Jadi guide rodnya itu nanti akan bisa lepas ya, bisa jadi dua bagian. Jadi dimasukin dulu gini, yang nanti untuk ngencenginnya masukinnya dari depan, jadi tidak perlu terlalu ditarik-tarik ya. Nah, itu ada dua cara untuk pasang ininya ya, short stroking. Nah, kelebihannya yang guide rodnya ini lebih yang dua bagian itu kita bisa short stroking lebih banyak lagi ya. Kita bisa pasang, ini kan di paketan ini kan masih dapat banyak nih ya, masih banyak. Nah, itu kita bisa pasang mungkin sampai 4 ya, 4 atau 5, bahkan 5, atau mungkin kalau mungkin bisa lebih ya, mungkin 5 lah, 5 itu sampai sini kira-kira dipasang. Nah, itu otomatis itu akan lebih memendekkan recoil gerakan recoilnya itu akan nggak sampai terlalu ke belakang ya, jadi dia hanya sedikit, jadi dia lebih cepat recycle-nya ya. Nah, ini kalau pakai yang guide rodnya ini yang lepasan itu bisa lebih fleksibel ya. Memang cuman harga guide rodnya ini otomatis lumayan mahal ya, daripada kalian potong ini saja. Kalau potong ini kan malah tidak perlu beli tambahan ya. Atau kalau kalian mau beli yang 4.3 ini, itu juga lebih murah daripada harga guide rodnya gitu ya.
guide rodnya itu harga mungkin sekitar 400 sampai 500 ya guide rodnya itu. Kalau ini yang 4.3 ini harga sekitar 200, jadi separuhnya lah ya. Nah itu terserah kalian, cuman kalau soft strokingnya tidak terlalu banyak, pakai ini aja sudah cukup sebenarnya. Cuman kalau kalian mau soft stroking lebih banyak ya otomatis harus ganti guide rod yang bisa dilepas ya. Jadi yang nggak jadi satu gini, kalau ini kan jadi satu nih, nggak bisa dilepas-lepas gitu. Nah untuk kemarin ya outer barrel juga, ini outer barrel sudah saya ganti yang metal ya. Yang metal ini kebetulan saya ambil yang ada kompensator ya, jadi bisa pakai kompensator untuk di depannya sini ya. Ini jadi seperti ini beda ya. Jadi kalau yang untuk kompensator dia lebih besar ininya, dratnya itu lingkarnya lebih besar ya. Ini karena saya pakai inbar 6 inci ya. Nah jadi ini bisa dipasang kompensator. Kalau kompensator itu dia yang agak besar itu ya, lebih kotak. Nah, cuman karena kompensator agak susah carinya, saya belum dapat, saya akhirnya bikin ini ya. Nah seperti ini ya. Oke, jadi untuk mengganti kompensatornya, karena saya gunain tracer juga ya, jadi memang harus pakai adaptor seperti ini ya untuk dipasang tracer seperti ini. Nah nanti pasang tracer seperti ini. Oke. Nah jadi untuk itu ya short stroke ini saya coba pasang. Jadi nah short stroke itu gunanya untuk misal ini ya, ini dia slide ke belakang. Nah itu hanya segini saja. Kalau yang tanpa shock buffer tadi yang short stroke itu dia lebih ke belakang lagi ya. Kalau ini hanya segini ya, hanya segini. Oke gini ya. Nah gini, nah hanya segini. Kalau yang tanpa shock buffer dia nggak, lebih ke belakang lagi ya. Ini otomatis dia lebih cepat dia recycle untuk kembalinya ya gitu. Nah cuman harus kalian pastikan semakin banyak shock buffer yang kalian pasang untuk short stroke itu, dia yang penting harus ngokang hammer di belakang sini ya. Jadi kalau terlalu sedikit dia tidak akan ngokang ya. Misal gini, misal kalian short stroke-nya banyak ya, cuman sampai sini gitu, nah otomatis dia ngokangnya nggak sempurna. Jadi short stroke itu tetap maksimal juga tetap harus. Nah ini mungkin maksimal di sini ya, maksimal dia sampai klek ngokangnya itu ya. Nah sampai ngokang ini. Nah kalau ini masih lebih lagi sedikit ya, paling bisa nambah sekitar 1 atau 2 ini ya, 2 ring shock buffernya ya. Terus jadi tujuan dari pasang shock buffernya tadi dibanyakin short stroke itu tujuannya ini tadi ya. Jadi dia recycle ke belakangnya itu nggak terlalu panjang sampai ke belakang banget sini, jadi dia lebih pendek, jadi dia lebih cepat, kita bisa nembak lebih cepat gitu. Oke, mungkin untuk di video saya yang kali ini tentang masang shock buffer cukup di sini. Untuk video selanjutnya di part yang ketiga nanti saya akan pasang ini ya. Saya akan pasang ini blowback housing yang light ya, yang ringan ya. Jadi ini edge light blowback housing ya. Kelebihannya ini dia lebih ringan daripada blowback housing bawaan. Jadi otomatis
nanti slide itu lebih ringan, jadi dia recycle juga lebih cepat. Oke, nanti kita pasang blowback housingnya di video yang selanjutnya. Oke, buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai selesai, terima kasih ya. Video soft stroking ini ya, shock buffer. Oke, sekali lagi saya ingetin buat teman-teman untuk sementara ini di rumah aja. Oke, sampai ketemu lagi di video saya yang berikutnya. Jangan lupa subscribe. Makasih.